Oke. Oke, jadi Del, apa nih yang bisa kita diskusikan hari ini? Kamu ada pertanyaan apa? Bisa sih general. Mungkin lebih ke pertanyaan fresh graduate gitu sih, Pak. Karena Gimana kan tuh? saya kan baru lulus dari kuliah tahun kemarin 2022. Hmm, Nah, itu eh, saya kurang tahu apa gimana ya, karena saya mungkin konsultasi ini jatuhnya sama Bapak. hmm. Eh Kayak yang nerima fresh graduate itu kayak perusahaan jarang banget. Kenapa ya, Pak? Oke, menarik nih pertanyaannya. Aku jawab dulu ya. Ya. Ada, memang sekarang banyak banget yang menanyakan ini gitu. Kayaknya tuh di tahun 2022 sampai sekarang di tahun 2023, kayaknya tuh perusahaan yang menerima first grade itu kayak jumlahnya cuma dikit gitu. Jawabanku adalah aku kurang setuju gitu. Buktinya apa? Karena teman-teman yang banyak keterima keserap dari yang ada di komunitas lokerku kebanyakan yang pada ya yang update ke aku ya gitu. Itu adalah teman-teman yang first graduate kayak gitu. Nah, kalau misalkan kamu merasa bahwa kok bisa lebih susah sih gitu, merasa susah ya dengan status fresh graduate dan kayaknya kamu ngelihat loker di mana-mana tuh kamu ngelihatnya ada pengalaman kayak gitu ya. Iya. Nah, coba sekarang kita evaluasi beberapa hal. Nomor satu, terkait dengan sumber informasi lokernya. Kamu harus memiliki banyak sumber informasi lowongan pekerjaan. Ya, misalkan jangan kebanyakan pakai LinkedIn aja, karena akan ada loker yang nggak ada di LinkedIn tapi di website perusahaannya ada. Jangan pakai website mulu, karena ada loker yang di website nggak ada di job portal. Jangan cuma pakai job portal mulu, kadang malah di official Instagramnya ada gitu, dan lain-lain. Jadi kayak gini ya, kamu sebagai seorang fresh graduate harus yakin bahwa kita nggak tahu kapan loker yang cocok buat kita tuh akan rilis. Tapi satu hal yang kita tahu adalah setiap hari pasti ada loker baru. Iya. Sehingga hubungannya dengan banyak sumber tadi adalah berarti setiap hari kamu harus mengakses semua sumber tadi. Job portal misal kamu punya beberapa gitu, misalkan kayak Jobstreet, Glints, Indeed dan lain-lain gitu ya. Punya misalkan, terus website perusahaan, sosial media perusahaan, terus grup-grup kayak Messenger kayak yang punya aku gini, ada grup WA, ada grup Telegram, terserah kayak gitu, LinkedIn, itu kamu akses semua untuk memperoleh tadi kesempatan tadi. Barangkali sejauh ini kamu belum sebanyak itu, atau porsi waktu kamu untuk semuanya ini belum balance. Iseng aja, sejam kamu cuma buka LinkedIn aja, yang lain tutup dulu. Ntar udah tutup, habis itu buka job portal A, job portal B, job portal C, sosial medianya, terus website, nanti balik LinkedIn lagi. Barangkali pada saat tadi kamu tinggalkan di LinkedIn udah ada update gitu. Jadi kayak bener-bener Hmm. di sweeping kayak gitu. Jadi nanti merata. Oke, yang pertama itu ya. Kalau misalkan gini, ini adalah kamu juga bisa kayak gini. Misalkan kamu punya inceran perusahaan tertentu ya. Misal aku pengen kerja di perusahaan A. Kamu langsung akses semua sumber lokernya. Perusahaan A ini langsung kamu buka websitenya, sosmednya gitu kan. Sosmed yang biasanya tuh kayak IG gitu loh. Di Instagram kan yang suka ada lokernya. Iya. Terus coba yang sosmed yang di LinkedIn gitu. Di LinkedIn bisa di official LinkedIn-nya, bisa di akun HRD-nya kayak gitu. Jadi benar-benar langsung dikejar. Jadi ini di sini adalah terkait Hmm. dengan variasi dari channel atau sumber lokernya. Itu yang pertama. Oke. Yang kedua, mungkin yang belum kamu optimalkan itu adalah dari sisi apa? Dari sisi kualifikasi yang ada di dalamnya. Jadi mungkin kamu kurang memahami kualifikasi yang ada di dalamnya. Contoh, lowongan kerja itu kadang itu ada yang sifatnya itu generalis, kadang spesialis, kadang semi generalis. Jadi generalis itu ibaratnya kayaknya tuh bidang apapun, misalkan dari pendidikan ya gitu. Misalkan dari pendidikan, tulisannya ya minimal D3 atau S1 semua jurusan gitu. Jadi kayaknya luas banget gitu loh. Gitu. Iya. Terus ada yang sedikit lebih ketat tuh, yang semi generalis. Jadi misalkan minimum jurusan ini, atau jurusan lain yang setara misalkan gitu. Itu lebih sempit tuh. Atau nanti ada juga loker yang lebih spesialis, dibutuhkan D3 atau S1, apa misalkan teknik mesin gitu. Itu nanti teknik lingkungan, teknik pertanian, teknik geologi, teknik perminyakan dia nggak bisa daftar karena kita butuh itu. Nah, Hmm. coba kamu cari loker-loker yang sifatnya itu
satu sesuai bidang kamu. Kalau sesuai bidang itu kan berarti kan mau yang generalis atau spesialis juga bisa kan. Ini baru ngomongin yang dari sisi pendidikannya. Oke. Tapi kamu Mhm. juga harus open dari loker-loker yang generalis barangkali. Sejauh ini juga kamu nggak masalah kalau kamu kerja di luar bidang kamu gitu loh. Oke. Kayak gitu. Nah, terus ini biasanya tuh celahnya tuh kebanyakan celahnya tidak dari sisi pendidikan tapi dari sisi pengalaman. Generalis Mhm. itu biasanya pengalaman tuh kayak gini. Tulisannya langsung. Nggak ada syarat pengalaman. Jadi misalkan nggak disebut syarat pengalaman, cuma mampu ini, menguasai ini, gitu-gitu doang. Nggak nyebut Mhm. pengalaman sekian lama gitu. Kadang di situ malah langsung ditulis fresh graduate gitu. Jadi kayaknya tuh nggak terlalu peduli pengalaman dari bahasanya gitu ya. Atau yang di tengah-tengah nih, semi generalis. Dari sisi pengalaman biasanya misalkan kayak gini. Pengalaman minimum 1 tahun di bidang ini, koma, fresh graduate dipersilahkan melamar. Kayak gitu. Atau pengalaman minimum sekian tahun sebagai ini, koma, fresh graduate dipersilahkan melamar gitu. Jadi ibaratnya kayak ada pengalaman oke, fresh graduate juga boleh gitu. Itu yang tengah. Tapi kadang ada spesialis tuh, kayak pengalaman minimum sekian tahun gitu. Nah, kenapa kok aku Iya. bilang di sini kebanyakan punya celah? Karena banyak yang membacanya kurang seksama. Pengalaman yang dimaksud bukan pengalaman kerja, oke? Jadi misalkan ada tulisan pengalaman 1 tahun menghandle sosial media, misalkan kayak gitu. Tapi di situ kamu ngerasa sebagai itu harus pengalaman kerja, padahal itu pengalaman magang boleh. Kamu ikut bootcamp, Hmm. terus ada project, megang sosmed, ya boleh gitu. Jadi aku sering melihat ada banyak debat kusir yang ibaratnya lo usia baru sekian tahun tapi syarat kualifikasinya begini 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 gitu. Memang beberapa tuh memang lokernya yang salah, tapi sebagian itu di situ menyebutkan hanya pengalaman dan arti pengalaman itu tidak harus diartikan sebagai pengalaman kerja. Itu bisa dari pendidikan kamu. Aku punya pengalaman itu di praktikum. Aku punya pengalaman itu di project kampus. Aku punya pengalaman itu di magang. Aku punya pengalaman itu di kerjaanku di rumah. Aku punya pengalaman itu di pendidikan non formalku tadi ikut bootcamp dan lain-lain gitu. Nggak masalah. Dan disebut pengalaman kerja itu tidak harus yang kantoran. Misalkan minimum bekerja sebagai ini selama 1 tahun gitu kan. Itu nggak harus bekerja sebagai itu yang kantoran gitu, yang sifatnya freelance, part-time, internship, entrepreneurship, kadang based on project, kadang daily worker. Nggak apa-apa kalau memang relevan. Gitu. Jadi berani saja ke arah sana. Oke? Iya. Terus itu dari sisi tadi ya, uh, baca detail dari kualifikasinya gitu. Terus yang nomor 3, itu adalah terkait dengan kepercayaan diri. Beli bedah gitu. Kepercayaan diri kamu terhadap apa yang kamu tulis di CV. Maksudnya kayak gini, ada loker tulisannya pengalaman minimum 1 tahun sebagai ini atau di bidang ini. Pengalamanmu baru dari magang. Magangmu itu baru 6 bulan dan 3 bulan, katakan 9 bulan gitu. Terus kamu ngerasa kayak, wah ini nggak pas nih. Ya udahlah aku nggak lamar ah. Kan ya diminta 1 tahun, 12 bulan minimum. Tapi aku baru 6 bulan, aku baru 9 bulan gitu. Nggak berani kirim aja kayak gitu. Paham nggak? Hmm. Gitu. Iya, paham, Pak. Kenapa? Ya kamu harus pede. Ingat ya, basic basic psikologinya tuh gini. Semua kualifikasi yang ditulis di sini di loker itu tidak menggambarkan keseluruhan kualifikasi yang akan dikerjakan di lapangan. Pasti ada yang nggak tertulis gitu. Buktinya apa? Nanti kamu akan merasa atau kamu udah pernah ngerasa bahwa kayaknya loker ini aku tuh semua kualifikasinya masuk deh, tapi aku nggak dipanggil. Paham nggak? Gitu. Iya, Pernah ngerasa gitu nggak? Kayaknya dari semua pernah. kualifikasi tuh aku masuk, tapi aku nggak Iya. dipanggil gitu. Nah, coba ini dilihat dari sisi lain sebagai suatu kesempatan, bukan sebagai ancaman. Kalau ancaman kayak, wah aku nggak sesuai, ya udahlah ganti, skip gitu. Enggak. Jadi kesempatan tuh begini. Kalau semua kualifikasi aku penuhin itu pun masih nggak jamin aku dipanggil, artinya nggak 100% match, aku boleh nyoba juga dong. Tahu nggak? Tetap ada kemungkinan gitu loh. Nah itu. Nah kepedean ini harus kamu miliki. Oke? Gitu dulu. Oke? Dari sisi kepedean. Terus dari Iya. sisi apa? Lanjut yang nomor 4. Biasanya itu, ini aku seingatku dulu ya, kebanyakan masalahnya teman-teman first graduate ya. Yang keempat itu adalah dari sisi, aku sebut itu sebagai kelonggaran dan keterbatasan. Hmm. Contoh kelonggaran dan keterbatasan tuh kayak gini.
pada saat kamu lamar kerja itu kan mencocokkan keinginan. Kamu ingin perusahaan, perusahaan ingin kamu. Kamu ingin perusahaan, perusahaan ingin kandidat, kan ibaratnya gitu. Nah, Iya. kita harus menyadari bahwa menemukan loker yang 100% match itu kayaknya tuh agak susah. Jadi karena kita ada mencocokkan yang aku pengen dan yang perusahaan pengen. Jangan sampai kamu terlalu mensyaratkan banget. Aku tuh pengen yang kerja tuh WFH, terus cuma di lingkungan sini aja, tapi gajinya segini, tapi aku nggak ada shift, tapi gini-gini. Jadi kayak yang kamu pengen semua harus diturutin gitu. Jadi Hmm. akhirnya semua nggak ada yang cocok tuh lama-lama. Kenapa kayak gitu? Karena syaratnya kebanyakan. Kita nggak usah ngomongin kebanyakan syarat deh. Kita ngomonginnya dari simple-simple aja, faktor simple. Satu-satu. Misalkan kamu sekarang tinggal di daerah mana sih? Bogor, Jakarta. Bogor. Bogor. Nah, Bogor. misalkan gini. Indonesia nih ya, kita sejurusan, seangkatan, IPK-nya sama, lulusnya bareng. Kamu bilang gini, aku pengen kerja di jurusan apapun nggak masalah, sesuai bidang atau nggak masalah. Kamu bilang gitu. Terus aku bilang, aku pengen kerja cuma di jurusan ini. Hmm. Artinya apa? Sejak awal, tanpa perlu ngelihat lokernya, semua loker di luar jurusan ini nggak cocok buat aku di luar jurusan ini. Paham nggak? Otomatis semua itu udah nggak Paham. cocok. Atau Iya. kamu, aku mau kerja ditempatkan di mana aja. Terus aku bilang, aku pengen kerja yang di Bogor aja. Artinya, semua loker yang mungkin sesuai dengan kamu di luar Bogor, di mata kamu udah nggak cocok itu. Iya. Oke? Gitu. Apalagi syaratnya sekarang dibikin berlapis-lapis. Aku tuh pengen yang langsung gajinya segini. Aku pengen yang langsung pegawai tetap. Aku yang pengen kayak begini. Aku cuma yang pengen begini, begini, begini. Kok kayak kamu kebanyakan untuk yang begitu-begitu, yang ideal versimu. Nanti kamu lupa bahwa perusahaan juga nyari yang ideal gitu. Nah, makanya Iya. tadi aku bilang bahwa masing-masing orang tuh punya kelonggaran dan keterbatasan. Kenapa aku ngomong keterbatasan? Karena ada orang yang ibaratnya tuh, oh aku cuma nyari di Jabodetabek aja atau di Bogor aja. Itu karena keterbatasan nih, misalkan. Aku lagi nggak bisa ngelamar di jauh-jauh karena ada biaya lebih dan lain-lain. Aku lagi nggak bisa akomodasi lebih. Nggak masalah, itu dianggap sebagai keterbatasan. Gitu. Ya kan? Hmm. Kalau keterbatas, jadi Iya. bedakan ya, keterbatasan yang real itu keterbatasan sama sesuatu yang masih diupayakan, bisa diupayakan, kelonggaran. Cuman kamunya udah nahan dulu. Jadi akhirnya nggak ada yang Hmm. cocok banyak tuh. Kayak gitu. Nah itu banyak banget itu ditemuin kayak gitu. Aku yang pengen gini, pengen gini. Semua itu pasti akan ada alurnya sendiri gitu. Jadi jangan melewatkan kesempatan semudah itu. Oke? Itu ya. Iya. Itu contohnya terkait dengan bedakan kelonggaran keterbatasan karena di dalamnya itu ada tarik-tarikan antara yang kamu pengen dan yang perusahaan pengen. Oke? Hmm. Gitu. Oke. Kenapa kok ini aku tekankan agak lama nih? Karena kamu harus pahami bahwa suka nggak suka, mau nggak mau, kamu akan dibandingkan dengan kandidat lain, pelamar lain, karena kamu bukan pelamar tunggal. Makanya Hmm. jangan ketat-ketat banget gitu. Mungkin ketat di awal tuh dari sisi keterbatasan kamu itu apa, ya udah itu penguncinya. Namanya keterbatasan kita nggak bisa ngelawan gitu kan. Gitu. Tapi yang sifatnya, oh ini masih bisa dipelajari kok, ini masih bisa diupayakan, oh ini aku bisa ngeluangin waktu lebih, ngeluangin tenaga lebih, ya nggak masalah. Toh juga buat step awal gitu kan. Kayak gitu. Iya. Lanjut lagi. Biasanya susah nyari yang fresh grade itu dari mana? Ini aku sambil mikir ya, aku inget-inget dulu nih. Terus biasanya Boleh. itu fresh grade itu ngerasa susah itu karena apa? Nah, balik lagi. Ada orang yang dapat kesempatan kerja itu dengan cara melamar kerja. Jadi kamu melamar kerja terus dapat panggilan. Tapi ada juga loh orang-orang yang nggak ngelamar kerja, tiba-tiba di DM tuh di LinkedIn gitu, ditawarin. Di DM tuh di LinkedIn kayak gitu. Nah, kan gini ya statusnya. Kita sebagai seorang job seeker, kita nggak tahu nih kesempatan yang buat kita, karena kita berikutnya itu gara-gara melamar kerja atau gara-gara ditawari. Oke? Maka Iya. yang harus kamu lakukan adalah mengupayakan biar yang melamar kerja ini lolos dan mengupayakan biar yang ditawarin itu ada yang nawarin. Gimana caranya? Ya kalau melamar kerja ya berarti kan rutin ngelamar gitu kan ya. Tapi kamu Iya. jangan lupa di sini ditawarin.
Gimana kok bisa ditawarin? Kan seolah-olah kan ditawarin itu kan pasif kan. Kamu kayak nggak ngapa-ngapain, tiba-tiba ditawarin. Dan Iya. kalau melamar ini lolos ya karena aku aktif. Padahal dua-duanya itu sebenarnya aktif. Kok bisa Mm. ngomong aktif? Karena dua-duanya itu adalah ada usaha yang kamu sadari atau enggak, di mana usahanya itu adalah kamu memberitahu perusahaan ada orang sehebat kamu yang mereka butuhkan, dan kamu memberitahu mereka cara menghubungi kamu gimana. Contoh, kalau melamar kerja, ini kan kamu memberitahu perusahaan ini loh Pak, Bu, ada orang sehebat saya, Anda lagi butuh kan? Tuh, silahkan dibaca, itu ada kontak saya, silahkan hubungi saya kalau Anda tertarik. Ya kan? Tapi kok bisa Iya. ditawarin gimana? Karena dia aktif branding di sosmed. Orang nggak bakal Mm. tuh tiba-tiba ditawarin di LinkedIn kalau akun LinkedIn-nya dia nggak punya akun LinkedIn. Punya akun LinkedIn tapi profilnya nggak bisa direview. Ngelengkapin Iya. akun LinkedIn itu kan artinya memberitahu setiap pengunjung, orang yang nyasar di akunmu, ada orang sehebat kamu. Akhirnya orang itu nyasar, di-review, wah kita lagi butuh orang kayak gini. Dan di situ udah dikasih tahu gimana cara hubungin kamu, ya di DM. Makanya Mm. nge-DM kamu dan ditawarin. Sehingga apa? Selain setiap hari kamu harus apply job, kamu setiap hari harus melakukan dua hal. Jadi sambil melamar kerja, setiap hari kamu harus sambil branding di sosial media. Ada exposure kamu di sosial media, apalagi media itu kan bidangmu banget kalau buat aku ya, kayak gitu. Biasanya misalkan kita punya sosmed, sosmed kita cuma buat entertainment, buat stalking, buat urusan pribadi, bahkan nggak di-maintain. Sekarang dipikirin gimana caranya nih LinkedIn-ku tuh mendatangkan orang yang nawarin. Gimana cara ini orang nyasar di IG-ku bisa aku lempar ke LinkedIn-ku. Gimana orang nyasar di TikTok-ku langsung aku pindah ke LinkedIn-ku. Begitu semua orang aku kumpulin di LinkedIn-ku langsung di-review tuh. Kayak gitu. Jadi fungsinya lebih dari sekedar entertainment gitu. Nah, banyak fresh graduate itu apa? Di sosmednya, jadi sosmed lain dan LinkedIn itu terpisah gitu. Jadi Mm. hanya ngandalin LinkedIn. LinkedIn pun profilnya nggak lengkap dan nggak rutin posting. LinkedIn itu sosial media, bukan job portal gitu. Katakanlah Mm. job portal, job street misalkan. Job portal itu caranya adalah dilengkapin profilnya, termasuk upload CV-nya ya. Terus kamu mulai lamar-lamar kerja. Kalau kamu memperlakukan itu di LinkedIn, ya rugi. LinkedIn itu sosmed. Kalau kamu cuma bikin akun, dilengkapi, terus langsung nyari kerja, itu kamu baru ngelakuin 50%. Kenapa? LinkedIn itu sosial media. Kamu sebagai job seeker, kamu udah mengupayakan dari si medianya, yaitu apa LinkedIn? Media menemukan info loker dan media ngirim lamaran via LinkedIn. Lah, tapi unsur sosialnya mana? Gitu loh. Unsur sosial tuh apa? Connect ke orang baru, follow orang baru, bikin postingan, ngucapin selamat dapat kerjaan baru, ngucapin selamat ultah, terus komen ke postingannya orang dengan menyampaikan pendapat kamu yang menggambarkan kamu tuh orang yang ahli di bidang itu, nggak sekedar komen interested up, amin, yes, bismillah, apapun itu gitu. Nggak kayak gitu, up gitu-gitu ya, like gitu-gitu. Nggak cuma gitu-gitu doang aktivitasnya. Nah, banyak orang tuh menggunakan LinkedIn, which is sosial media, tapi cuma dari fungsi medianya doang. Fungsi sosialnya nggak ada gitu. Ya siapa orang yang kenal Mm. kamu? Gimana orang, bayangin aja, punya akun, ya, cuma dibikin secukupnya, nyari loker, apply. Padahal kamu juga punya job portal. Kan seolah-olah kamu punya dua job portal gitu. Iya. Ibaratnya LinkedIn itu ibaratnya itu kayak HP yang mahal, banyak fitur, tapi kamu cuma pakai fitur dasar, telepon, SMS, kamera. Ngapain pakai mahal-mahal? Yang berapa ratus ribu aja bisa itu, yang beli batangan di pasar-pasar gitu aja bisa. Ngapain yang mahal-mahal yang harus inden dan lain-lainnya kayak gitu ya. Jadi benar-benar harus mengoptimalkan itu. Jadi keseimbangan antara fungsi sosial dan fungsi media gitu. Jangan sampai sosmedmu itu nggak dioptimalkan buat nyari kerja atau main Instagram cuma buat nyari kerja, cuma kamu nyari tuh loker Jakarta, loker Bogor gitu-gitu doang. Tapi orang ngunjungin akunmu cuma ada following follower, nggak ada postingan. Ada following follower, Mm. ada postingan di protect gitu. Nanti padahal tuh banyak perusahaan besar, entah itu yang swasta atau mungkin kamu pernah ikut rekrutmen BUMN, ada sosial media cek. Itu sosmedmu bener-bener dinilai itu. Banyak dari teman-teman yang gagal di sosial media cek ya karena gitu, bukan karena ada yang aneh-aneh di
Sosmednya enggak, cuma following follower, nggak ada postingan. Padahal di CV kamu ngeklaim saya orangnya komunikatif, humble, mudah bergaul, nggak tergambar di sosmedmu kayak gitu. Ya kan kebanyakan sosmed itu kan ibaratnya tuh kayak your twins gitu, Iya, berkembaranmu. Bedanya kamu tidur, mereka masih melek waktu kamu tidur. Mereka masih bisa ngobrol sama, bisa bisa di review sama orang, which is itu ngobrol sama orang di saat kamu tidur, di saat kamu nggak login, di saat kamu nggak kebuka aplikasinya gitu. Makanya sangat menggambarkan zaman sekarang, aktivitas di sosmed itu menggambarkan ya nggak seluruhnya sih, sebagian dari aktivitas kita di dunia nyata kayak gitu. Oke, jadi keseimbangan antara penggunaan fungsi sosial dan fungsi media. Jadi setiap harinya kamu harus lamar kerja sambil branding. Sebenarnya bukan cuma branding sih. Jadi melamar kerja sambil pengembangan diri dan branding. Pengembangan diri itu apa? Kamu kan udah punya nih, misalkan 10 role, 10 jabatan yang aku incer sekarang. Aku tuh pengen jadi ini gitu kan. Pelajari dulu. Untuk menjadi ini, butuh kualifikasi apa, pengetahuan apa, pengalaman apa, keterampilan apa. Nanti akhirnya kamu tahu apa yang kamu udah kuasai dan udah mahir, pertahankan, tingkatkan. Apa yang kamu udah kuasai tapi masih awalan, kamu harus ngeluangin waktu buat menempa itu, melatih itu biar lebih terlatih. Apa yang malah kamu belum bisa, belum tahu, malah baru tahu gitu. Padahal hal itu dibutuhkan untuk posisi yang ingin kamu lamar gitu. Nah, untuk hal-hal yang belum kamu kuasai tapi itu dibutuhkan untuk posisi yang kamu lamar, itu kamu harus meluangkan waktu untuk pengembangan diri tentang itu. Makanya setiap hari itu sambil kamu melamar kerja, kamu di sini harus ada pengembangan diri dan branding. Jangan tiap hari apply job mulu, tapi lupa belajar pengolahan data, belajar komunikasi, belajar bahasa asing gitu misalkan. Jangan cuma apply job mulu, atau sebalik, atau mungkin kamu di sini belajar mulu, ikut webinar, ikut bootcamp mulu, tapi apply kadang banyak, kadang dikit, kadang enggak gitu. Nggak bisa gitu. Teman-teman di grup locker yang pernah sharing sama aku, yang udah pernah aku tanya, rata-rata per hari itu ngirim 20 sampai 30 lamaran per day. Itu setiap hari, dari Senin sampai Minggu. Nggak peduli weekend, weekdays tetap ngirim. Kayak gitu. Karena locker itu tiap hari ada gitu. Nah, ini coba dibikin hal yang semacam itu gitu. Oke. Kemudian iya. apalagi? Biasanya kenapa seorang fresh grade itu lebih kesusahan lagi untuk mencari info locker? Karena gampang nge-skip info locker, gampang Hmm. swipe info locker gitu. Artinya apa? Contoh, kamu lihat locker, ya kan? Dibutuhkan untuk posisi A, B, C, D, E. Padahal kamu pengen jadi F gitu. Tapi F nggak ada. Misal gini, kamu pengen daftar jadi sekretaris misalkan. Yang dibuka tuh accounting, engineer, apa. Nggak ada nih. Terus kamu swipe. Padahal perusahaan itu perusahaan gede, perusahaan bagus. Kalau aku jadi kamu, ada email tuh nanya. Jadi kalau ada loker sesuai kualifikasi, kirim email untuk melamar kerja. Ada loker tidak sesuai kualifikasi, perusahaannya reputasinya bagus, dan kamu yakin di perusahaan itu ada fungsi yang butuh jurusanmu, kirim email permohonan informasi. Selamat siang Bapak atau Ibu, perkenalkan nama saya ini. Saya memperoleh alamat email ini berdasarkan informasi lowongan pekerjaan yang beredar di postingan LinkedIn Anda gitu. Mohon informasi, apakah sedang tersedia kesempatan atau lowongan pekerjaan untuk posisi ini atau ini. Saya adalah seorang lulusan, kasih profilmu sedikit gitu. Saya adalah seorang lulusan S1 jurusan ini dengan pengalaman magang sebagai ini di sini. Selain itu saya terampil ini gitu. Sebagai bahan pertimbangan saya lampirkan CV saya, misalkan kayak gitu. Gitu. Atas informasi yang diberikan saya ucapkan terima kasih, kirim. Jadi ibaratnya ada loker atau enggak CV-mu keluar tuh. Gitu. Artinya udah dijadikan, kalau menarik udah jadi database-nya mereka. Serius, itu kamu ngirim gitu tuh bukan ngirim asal yang kamu ngumpulin alamat email banyak terus email blast gitu. Itu lebih konyol Iya. itu. Kalau ini udah real. Aku jurusan teknik elektro, ada perusahaan PLN buka loker. Tiba-tiba nggak ada electrical engineer. Kau udah tahu PLN itu listrik. Yang dibuka itu selain listrik semua. Ya aku nanya dong gitu. Gitu. Nah, banyak fresh graduate itu buru-buru.
Jadi ibaratnya Iya. misal aku di grup nih, aku nge-share 100 info locker gitu. Oh, yang cocok cuma 10 Kak, yang lah ya udah habis itu yang aku screenshotin aja Kak, yang bagus. Yang lain aku tutup gitu. Lah, kalau aku jadi kamu, aku kirim email aja kan template-nya mirip-mirip permohonan informasi kok. Permohonan informasi lowongan pekerjaan, permohonan informasi lowongan kerja. Mau dibaca, nggak dibales, nggak masalah. Yang penting semua locker sudah kamu follow up. Hmm. Pasti ada yang nyangkut. Kenapa aku bilang kayak gitu? Karena aku ngelakuin itu dulu fresh grade. Aku mungkin beberapa teman udah ada yang tahu, mungkin yang nonton sampai menit ke sini. Ada momen dalam waktu itu aku dalam kurun waktu 2 minggu berturut-turut setiap hari aku ngirim lamaran tuh minimal 70 CV Hmm. aku kirim per day. Gimana caranya? Cuma lewat locker? Ya enggak. Ya ada yang nanya kayak gitu tapi tetap aku lampirin CV. Bermanfaat nggak? Nah, kebetulan waktu itu bermanfaat tuh di sekitar 2015-an itu dalam kurun waktu 3 minggu aku ada panggilan ke tahap selanjutnya itu sebanyak 52 perusahaan. Bisa dibayangin tuh. Sehari itu pengumuman tes tuh tiga empat gara-gara pinter. Enggak. Semua yang aku lamar tuh di luar bidangku. Karena aku tipenya waktu itu aku mikir, aku berani. Ini tuh jangan sampai kayak dikit enggak sesuai buang-buang pada perusahaan gede tuh. Tambang, migas, bank, BUMN, apa-apa gede-gede gitu kan. Belum ada perusahaan yang hebat-hebat yang aku sering dengar namanya di koran, di berita, tapi itu sektornya kayak sektor pertanian ya, aku nggak familiar, nggak gini. Aku di otakku adalah mungkin itu perusahaan itu bagi orang-orang pertanian kehutanan itu perusahaan gede loh, inceran mereka sebenarnya. Cuma bagi aku tuh kayak nggak menarik karena aku belum kenal. Tapi aku sering kedenger tuh nama itu. Ya udah kirim email itu. Nanti akhirnya ada yang balas kok. Mungkin ada yang balasnya kami belum, misalkan untuk posisi yang Anda tanyakan belum tersedia. Namun Anda dapat memantau di sini gitu. Akhirnya aku malah jadi tahu loh portal karirnya mereka tuh di mana. Kadang ada Hmm. perusahaan yang portal karirnya itu misah dengan halaman utamanya. Paham nggak? Hmm. Gitu. Aku dulu tuh kagetnya gitu. Jadi kan ada perusahaan yang memang di halaman utamanya tuh ada tuh karir gitu kan. Tapi ada bener-bener misah. Nah, itu aku tahu dari mana? Ya gara-gara aku nanya. Oh, ada ya di sini. Ada yang langsung nanyanya langsung list gitu. Benar-benar dikasih tahu. Sebagai informasi perusahaan kami tidak memungut biaya dalam gini nih. Segala bentuk pungutan biaya untuk ini gitu. Setiap informasi lowongan pekerjaan hanya akan diposting melalui website apa, IG apa, ini apa. Aku rekap, aku punya rekap. Wah, aku punya list banyak akhirnya. Jadi hari-hari besoknya pada saat aku buka-buka versi website, nah ini aku udah punya list tambahan gitu. Nggak tahu ya, paham ya maksudnya ya gitu. Jadi jangan Paham. gampang ngelewatin ngeskip locker gitu. Itu dulu. Oke. Terus apalagi fresh graduate yang kok ngerasa kok susah itu kayak apa? Maksudnya info lockernya coba dikit gitu. Jarang bertanya. Tanya ke Hmm. siapa? Nah, tanya itu ada dua tadi. Tanya ke bukan manusia sama ke manusia gitu. Tanya ke bukan manusia tadi misalkan maaf nih, ya walaupun dia balas manusia ya gitu. Tanya lewat email, browsing, tanya Google, tanya ini gitu. Kau pernah nyari locker lewat Google Maps? Nah, Belum. nanti kau buka channel YouTubeku, cari playlist judulnya LinkedIn Plus. Di situ ada cara-cara nyari locker yang nggak lazim. Ya ada yang lazim Hmm. dan nggak lazim. Cara nyari locker di mall, cara nyari locker di minimarket, cara nyari locker di koran. Setiap halaman koran tuh ada lockernya. Cara nyari locker dari langit itu lewat Google Maps. Bisa? Aku tulis di situ. Silahkan dieksplor. Kenapa? Pada saat kita nanya ke yang non manusia, kreativitas kita menemukan locker itu jadi lebih bagus gitu. Nyari locker yang sifatnya nasional itu beda sama nyari locker misalnya kamu cuma nyari di area Bogor. Mas, kalau kamu nyari locker di area sempit itu perlakuannya beda. Aku nggak mungkin nge-share, mohon maaf nih, pakai job portal yang kesebar seluruh Indonesia kalau aku nyari tuh orang yang domisili Bogor, paham Bogor, ibaratnya gitu. Perusahaan itu kan nggak harus yang langsung gede kan gitu ya. Mungkin yang menengah atau Hmm. yang rintisan, yang startup itu banyak gitu. Ngapain aku nge-share di sana kalau aku nyarinya cuma orang lokal gitu. Jadi kamu harus pahamin tadi. Ini baru ngomong nanya ke yang bukan orang. Nah, sekarang kalau ngomongin nanya ke yang orang, nah, connect lah tadi ke HRD gitu.
Biasanya HRD temennya HRD. Biasanya HRD posting locker di timeline mereka. Gitu. Pada saat kamu ada kedekatan, DM lah mereka. Kayak gitu. Di DM ditanya gitu. Tanyanya kayak tadi, salam kenal Bapak atau Ibu, perkenalkan nama saya ini. Saya tertarik untuk bekerja di PT ini. Mohon informasinya, apakah sedang ada posisi yang tersedia sebagai ini atau ini, gitu. Sebagai bahan pertimbangan, dipersilahkan untuk dapat mereview akun LinkedIn saya, gitu. Apabila Bapak atau Ibu membutuhkan informasi tambahan terkait kualifikasi saya, silahkan dapat menghubungi saya melalui LinkedIn ini atau melalui WhatsApp ini atau email ini. Terima kasih atas jawaban yang diberikan. Salam kenal ya gitu. Lu sambil kenalan, kamu sambil nanya kesempatan. Kan kayak gitu kan. Gitu. Dan di situ Iya. kan kamu bisa 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 meningkatkan kemungkinan lagi gitu. Aku yakin gitu. Kenapa kok fresh grade itu banyak, memang banyak gitu. Banyak yang paling tuh misalkan ibaratnya di luar sana tuh masih banyak perusahaan yang nunggu buat kamu temuin, ditemukan kayak gitu. Loker-loker untuk usia-usia lebih muda tuh banyak banget dibandingin yang lebih tua gitu. Bahkan loker-loker dengan pendidikan maaf nih lebih rendah itu lebih banyak. Loker SMA SMK itu jauh lebih banyak dari loker kuliah. Serius. Hmm. Loker anak SM, loker mohon maaf nih, loker SMP itu lebih banyak dari loker SMA. Yakin aku. Tinggal kamunya aja nemuinya dan tinggal kamu aja tuh gengsi enggaknya gitu. Tinggal kamunya aja pilih-pilih enggaknya gitu. Nah, sekarang dari semua kemungkinan yang ada yang aku sampaikan ke kamu, barangkali ada yang belum optimal. Bahkan maksudnya udah dilakukan tapi kurang optimal atau bahkan ada yang belum kamu lakuin tuh. Gitu. Iya. Dan yang terakhir ya, yang setelah nanya ya adalah kamu lupa merekap. Kita tuh termasuk aku ya, aku tuh nggak bisa loh bilang bahwa aku tuh sebagai fresh grade kok susah ya Kak nemuin loker yang cocok. Kok aku nggak banyak panggilan ya? Aku pun nggak bisa ngasih info yang detail. Kenapa? Kamu harus punya data performanmu sejauh ini. Yang harus kamu lakukan mulai sekarang, barangkali belum dilakukan adalah rekap semua lowongan pekerjaan yang udah kamu lamar. Kalau kamu follow up via email kan di pesan keluar ada tuh. Kalau kamu lamar lewat Jobstreet kan di historinya ada tuh. Kamu lamar lewat website mungkin ada tuh di websitenya. Kalau kamu bikin akun dulu. Kamu lamar lewat LinkedIn juga ada historinya. Tapi kan terpisah-pisah di semua platform. Nah sekarang kamu coba bikin Excel gitu misalkan. Atau Google Sheet. Tanggal kapan, perusahaannya apa, ngelamar sebagai apa, info lokernya dari mana, ngirim lokernya via apa, statusnya gimana. Nanti kamu jadi tahu, oh ini loh, dalam kurun waktu 1 minggu, aku udah ngirim katakanlah 1.000 lamaran. Dari 1.000 lamaran, yang lanjut itu 100, yang ditolak 400, yang nggak ada kabar 500. Ini yang nggak ada kabar action plan-nya mau kamu apain nih? Mau ditunggu lagi karena baru seminggu? Atau kamu cari rekruternya di LinkedIn atau ngapain? Ini yang ditolak nih, dicek. Apa ditolak? Ini yang nolak kamu tuh yang sejurusan atau luar jurusan? Kira-kira gara-gara apa? Gitu. Ini yang lanjut. Kamu belajar apa? Apa yang pengen diupayakan? Gitu. Bisa enak. Atau tadi, ini yang 100.000 lamaran. Dari 1.000 lamaran, tadi ada yang 100 yang lanjut. Yang 100 yang lanjut ternyata itu adalah lamaran yang kamu kirim via email dan Jobstreet misalkan. Padahal sejauh ini aku ngirim lamaran itu lewat website perusahaan iya, lewat LinkedIn iya, lewat job portal lain iya. Tapi yang lolos ini kok cuma 2 tadi. Gitu. Nah, berarti kamu harus evaluasi nih. LinkedIn nggak ada yang tembus nih. Kenapa ya LinkedIn-ku? Cek. Nah, gitu loh. Kamu bisa bergerak berdasarkan data. Kalau ada datanya enak gitu nanti ngolahnya. Gitu. Atau misalkan ini aku lolos ngelamar, loh ini malah 100 panggilan. Dari 100 panggilan yang 90 itu adalah yang aku ngelamar di luar bidangku. Yang 10 yang sesuai bidangku. Padahal yang aku lamar tuh ya sesuai bidang atau enggak kayaknya 50-50. Malah yang manggil aku malah di luar jurusan. Berarti aku pun kelihatan nggak menarik apa ya di yang sesuai jurusan. Coba cek CV-mu, cek lampirannya, cek sosmedmu, kayak gitu. Nah, dengan kamu ngelakuin satu rangkaian itu semuanya, nanti pasti ya pertanyaan kamu tadi sebagian udah bisa kamu jawab sendiri gitu. Bahwa yang bikin aku susah tuh bukan karena nggak ada lokernya. Aku belum ngejangkau aja ke arah sana. Yang bikin aku ngerasa kok
loker fresh graduate cuma dikit tuh bukan karena nggak ada, tapi yang bisa aku jangkau baru dikit. Aku butuh ngelakuin beberapa step lagi biar aku dapetin lebih banyak. Tinggal ngelangkah dikit lagi udah langsung nemu banyak tuh, gitu. Ini ibaratnya tuh kayak kamu mau masuk ke pasar tradisional nyari sayur, tapi kamu tuh baru sampai di jalan depan gitu. Kan suka tuh di luar-luar gitu yang deket-deket jalan, deket parkiran suka ada yang jualan sayur tapi di pinggir-pinggir kan. Kamu baru sampai situ udah ngerasa kayak, oh sayuran di pasar dikit sih gitu. Padahal tuh baru jalan masuk loh. Kamu tinggal masuk terus lihat blok mana yang ada sayurnya gitu. Atau cari pakaian tuh misalkan, mana sih Jakarta banyak gitu kan. Baru di pinggir-pinggir gitu tuh ada kios satu-satu gitu. Kok pakaian di pasar dikit, padahal ini baru mau masuk ke jalan pasarnya. Padahal di dalam tuh garment-garment semua, kayak gitu ya. Gitu. Jadi barangkali step yang kamu lakukan udah on the track, cuma butuh sedikit detail saja. Nah, nanti yang aku sampaikan ini silahkan dengerin ulang. Kalau tadi udah ada notes-notes yang kamu tulis gitu ya, poin-poinnya apa, nanti silahkan dilakukan dan nanti detailnya gimana, nanti di sesi private akan aku jelasin gitu. Tapi sampai sejauh ini cukup jelas ya? Iya, jelas Sudah Kak. cukup jelas? Oke. Sudah.